Shalom saudara, dalam Pastor Message bersama dengan saya hari ini. Saudara, satu hal yang menyakitkan dalam dunia ini adalah pada waktu kita dilupakan oleh seseorang. Betul? Bayangkan saudara, kita sudah mengorbankan banyak hal bagi seseorang. Kita sudah memberi segalanya mungkin yang kita punya. Kita sudah menolong orang tersebut saudara. Tetapi orang tersebut malah melupakan kita, nggak kenal lagi sama kita. Oh, ini merupakan satu hal yang sangat menyakitkan sekali saudara. Saudara, dalam Hosea 4 ayat 6 berkata demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, Tuhan sudah melakukan banyak hal bagi setiap kita, terutama pada waktu bangsa Israel zaman dulu saudara ya, turun-temurun kepada kita, generasi ke generasi saudara. Sudah banyak hal yang Tuhan berikan, bahkan hidupnya Dia berikan bagi setiap kita, bagi seluruh umat manusia. Tapi jujur saudara, kadangkala manusia itu sering melupakan Tuhan, melupakan ajarannya, melupakan peringatannya, bahkan melupakan janjinya. Kita menjadi khawatir dalam hidup ini karena tekanan masalah yang menghimpit hidup kita, sehingga seakan-akan kita tidak percaya lagi atau kita tidak menganggap adanya keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita saudara. Melupakan Tuhan. Ini satu hal yang sangat menyakitkan tentunya bagi Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini saudara, dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata mengenal ini dalam bahasa aslinya diterjemahkan dari bahasa Inggris knowledge saudara, lalu Ibraninya itu iada. Artinya mengetahui. Tapi bukan hanya sekedar mengetahui. Ada arti lagi, yaitu ada satu perjanjian. Yang namanya perjanjian saudara pasti dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama, pihak kedua. Dan tentunya yang melakukan perjanjian ini, maka ada satu hubungan yang khusus, yang spesial. Misalnya saudara, saya dengan istri saya. Ini merupakan satu hubungan yang spesial karena kita ada di dalam sebuah pernikahan. Perjanjian pernikahan saudara. Maka istri saya pasti akan tahu betul bagaimana saya, mengenal saya saudara. Mungkin saudara sekalian hanya tahu saya lewat pastor message ataupun pada waktu saya melayani di atas mimbar. Tetapi saudara tidak benar-benar kenal saya karena saudara tidak bergaul dekat setiap hari dengan saya saudara. Tetapi istri saya saudara, yang setiap hari ada bersama dengan saya, setiap detik mungkin selalu bersama-sama dengan saya, di samping saya, melakukan segala sesuatu bersama-sama, maka seharusnya dia sudah benar-benar mengenal saya saudara. Nah, sama juga dengan hubungan kita kepada Tuhan. Saudara, janganlah kita GR kalau kita itu sudah benar-benar mengenal Tuhan. Janganlah kita berbangga karena kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun melayani Tuhan. Bahkan mungkin jabatan kita adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, bahkan mungkin gembala, saudara, pengerja statusnya. Jangan berbangga dulu, karena hal itu tidak menjamin kita benar-benar sudah mengenal siapa Tuhan saudara. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan saudara, bukan orang yang benar-benar sibuk di dalam pelayanan. Bukan orang yang setiap waktu datang ke gereja, rajin melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin ikut MK juga saudara, lalu ikut rumah doa saudara, lalu ikut apa? Doa pengerja. Ibadah 1, 2, 3 mungkin semua dilakoni saudara. Tetapi saudara, itu tidak menjamin seseorang benar-benar mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang benar-benar punya usaha. Orang yang benar-benar mau berproses untuk apa? Mengenal Tuhan lewat semua yang Ia katakan di dalam firman-Nya. Dan tentunya saudara, ini esensi daripada kekristenan. Seharusnya orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Semuanya itu tercatat di dalam Alkitab saudara. Dan tentunya saudara, hal ini bisa akan terjadi kalau kita memiliki paradigma yang baru, diubahkan dari hari ke hari saudara, menjadi sama, memiliki pikiran seperti pikiran Kristus saudara. Latar belakang kita berbeda, keimanan kita pun saya yakin saudara levelnya itu berbeda, pengalaman hidup kita berbeda.
siapa yang mengajari kita saudara dalam kekristenan orangnya berbeda-beda. Tentu saudara ini akan menghasilkan satu output yang berbeda juga. Pemahaman yang mungkin saya katakan bukan nol lah. Mungkin pemahaman kita masih di level 40%, 50% saudara. Belum benar-benar full. Kalau 100% mungkin tidak ya saudara, karena pada waktu Tuhan datang nanti baru kita benar-benar bisa mengerti. Kita bisa tanya langsung sama Tuhan. Tapi selama kita masih ada dalam dunia ini, kita mungkin belum bisa benar-benar memahami 100% tentang ketuhanan saudara. Yang paling penting adalah perubahan paradigma. Sudahkah saat ini kita punya paradigma yang baru saudara? So, jangan sampai berpuluh-puluh tahun kita jadi orang Kristen, kita mengikut Tuhan, yang dibaca ayatnya itu-itu aja, yang dipahami saudara ayatnya itu-itu saja. Karena dulu mungkin saya diajarinya seperti itu, maka saya percaya ya seperti itu sudah. Sampai selama-lamanya juga seperti itu. Saudara, come on, hari ini segala sesuatu udah canggih. Setiap kita udah punya gadget, punya handphone. Saudara, saya gunakan handphone saya itu bukan hanya untuk berkomunikasi atau bersosial media, tetapi di dalamnya itu ada banyak aplikasi tafsiran, renungan harian, lalu Alkitab berbagai versi saudara, untuk mempelajari firman Tuhan. Karena saya mau apa? Lebih kenal Tuhan lebih lagi saudara. Dan hal itu tidak mungkin saya dapatkan hanya dengan berdoa, ataupun mungkin hanya praise and worship saja, tidak bisa. Tetapi saya harus ada usaha yang saya lakukan saudara, untuk mengenal Tuhan, menggali firman-Nya, membaca firman-Nya, lalu memperhatikan kata demi katanya dari bahasa aslinya saudara. Bahasa Indonesia memang baik untuk kita baca ya firman Tuhan, tetapi saudara ada banyak kata-kata yang memang kurang pas. Jadi saya sarankan bagi setiap kita untuk mempelajari firman Tuhan itu lewat bahasa Inggris juga, dan juga lewat bahasa aslinya saudara. Dan itu semua bisa dilakukan hanya menggunakan gadget kita dari aplikasi. Tentunya itu sangat membantu untuk kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang murni daripada ayat firman Tuhan yang kita baca. Contohnya saudara ya, pada waktu dulu pengajaran dulu adalah gereja pelayanan itu nomor 1. Jadi semua boleh ditinggalkan, keluarga, pekerjaan, utamakan gereja dulu, utamakan dulu pelayanan Tuhan saudara. Tetapi saudara, setelah kita tahu kebenaran, setelah kita juga mengalami masa COVID saudara, maka paradigma itu diubah. Ternyata yang Tuhan inginkan adalah bukan kita itu mengutamakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pergerejaan saudara, tetapi Tuhan mau kita benar-benar berfungsi saudara, sebagaimana mestinya kita berfungsi di dalam kehidupan ini. Saudara ingat loh, lembaga pertama yang Tuhan jadikan adalah keluarga, bukan? Nah, Tuhan mau keluarga yang kita punya itu kita urusi lebih dulu saudara. Kalau keluarga oke, keluarga baik saudara, maka kita juga bisa melayani orang lain di luar sana. Jangan terbalik. Jangan sampai kita sibuk di luaran saudara, sementara keluarga kita nggak keurus. Sementara mungkin anak-anak kita terlantar. Sementara mungkin karyawan di bawah kita, ataupun orang-orang yang bekerja di bawah kita, mereka kekurangan saudara. Mereka mungkin mengalami masalah, nggak punya solusi karena kita tidak in charge di dalamnya. Karena kita tidak mau menolong mereka. Kita sibuk di luaran. Jangan terbalik saudara. Nah, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mau berubah. Orang yang tidak menggunakan pola teologi lama saudara, tetapi menggunakan pola pemahaman yang baru. Karena saudara, firman Tuhan itu selalu baru pemahamannya, setiap hari, setiap waktu. Kalau kita mau minta sama Tuhan, kalau kita mau mengalami Tuhan dalam hidup ini lewat berbagai proses kehidupan saudara, masalah mungkin kesesakan, sakit, penyakit, kekurangan apapun itu, kalau kita paham firman Tuhan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita saudara, kita minta supaya Tuhan bicara, Roh Kudus menuntun kehidupan kita, dan ada perubahan karakter saudara. Saudara, sesungguhnya kita sedang mendekat kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Kita percaya Tuhan akan membimbing kita supaya kita bisa semakin kenal lagi. Sehingga saudara, dalam ayat ini jangan sampai terjadi dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi biarlah firman Tuhan ini dikatakan umat Tuhan tidak binasa, diselamatkan, bertemu dengan Yesus karena kita semua mengenal Allah. Selamat berjuang dalam pengenalan akan Tuhan saudara. Jangan pernah merasa cukup dalam hidup ini, berapapun umur kita, berapa lama pun kita telah melayani Tuhan. Karena mengenal Tuhan butuh proses, butuh waktu.
sampai Tuhan datang menjemput setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.